Saya terus terang pernah golput dulu zaman Orde Baru ya. Karena memang waktu itu saya betul-betul mengalami ada krisis trustworthy terhadap pemerintahan saat itu pada zaman Orde Baru. Karena saya anggap, alah orang belum pemilu aja udah hasilnya kita udah tahu kok. Ada nihilistik atau ada semacam perasaan pesimis terhadap produk-produk politik pada masa itu. Tapi kalau hari ini dengan sistem demokrasi yang terbuka, cita-cita reformasi ini harus terus dijaga. Maka anak muda, generasi Z, milenial yang punya hak untuk mencoblos di pemilu nanti, gunakan hak pilih kalian. Jangan mengeluh kalau ternyata nanti dunia politik kita itu dipenuhi dengan orang-orang yang tidak senyawa dengan kalian, yang tidak sesuai dengan keinginan kalian. Ini buat adik-adik ya. Jangan protes. Loh, kan dulu waktu pemilu nggak nyoblos. Kalau ternyata yang berkuasa ini orang-orang jahat yang tidak mendukung generasi Z atau milenial, ya jangan protes. Kenapa kalian dulu diam? Kenapa kalian justru memilih di kamar, nggak datang ke bilik suara? Nah ini yang harus disadari oleh adik-adik milenial atau generasi Z ya, bahwa hak pilih kalian itu adalah sesuatu yang penting bagi perjalanan bangsa ini ke depan. Sebenarnya ini kita harus kembali ke persoalan ideologi. Biasanya yang menyuarakan jangan nyoblos, golput aja, mereka nggak ada yang benar. Itu biasanya adalah kelompok-kelompok anarkis. Gerakannya itu di Indonesia ada. Namanya anarko-sindikalisme. Dia memang anti politik, dia anti terhadap negara sekalipun. Dia anti terhadap pemerintahan. Jadi ini perlu saya kasih tahu ya kepada adik-adik supaya paham. Bedanya anarkisme dengan komunisme itu di mana sih? Gitu. Ini kan sama-sama kiri nih. Sama-sama bisa dibilang sama-sama anti agama nih. Cuma anarkisme itu tidak menghendaki adanya negara. Batas-batas negara itu tidak mau. Cita-citanya sama, ingin menyamaratakan semua kelas sosial. Sama, komunisme juga. Cuma kalau komunisme masih setuju dengan adanya negara, anarkisme tidak mau. Makanya dari kelompok-kelompok anarkisme inilah yang biasanya paling anti dengan pemilu. Paling anti dengan demokrasi juga. Mereka itu biasanya, yang udah nggak usah nyoblos percuma. Nah ini biasanya memang resistensi yang paling besar terhadap pemerintah atau suatu negara, itu biasanya kelompok anarkisme. Komunisme itu masih mau dengan adanya negara, tapi tetap mereka ini anti agama. Dan di satu sisi ada kelompok kanan juga, ekstrim kanan atau sayap kanan, yang menghendaki adanya agama, tapi juga mereka sama. Mereka ingin anti demokrasi, mereka juga mengharamkan Pancasila, dan mereka ingin menegakkan khilafah di Indonesia. Jadi sebenarnya metodologinya yang berbeda tapi tujuannya sama. Ingin memberangus Pancasila semua ini. Nah ini yang harus dipahami oleh adik-adik. Kalau Pancasila tumbang, lupakan NKRI, lupakan mimpi Indonesia Emas 2045, lupakan. Saya tidak pernah tabu sih sebenarnya dengan istilah politik identitas atau politik agama ya. Karena di dalam dunia demokrasi politik identitas itu tidak bisa dihindari. Saya misalnya orang Madura. Saya nyalek dari Madura. Otomatis saya akan menyuarakan kemaduraan saya. Berusaha mempengaruhi orang Madura untuk memilih saya. Dan kalau saya terpilih, saya akan membawakan suara-suara elektoral saya dari Madura, dari dapil saya. Itu namanya politik identitas. Yang tidak boleh itu adalah politisasi identitas. Politisasi identitas inilah yang menggunakan identitas-identitas tertentu untuk melakukan segregasi. Pemilahan-pemilahan. Seolah-olah kalau bukan identitasnya sama dengan saya, maka dia itu adalah orang-orang infidel, tidak baik. Ya kan? Nah, pilihlah saya wakil kalian orang Madura. Jangan sampai kalian memilih orang Jawa. Nah, ini politisasi. Saya Islam, jangan sampai kamu memilih orang-orang Kristen. Nah, ini adalah politisasi identitas namanya. Ini yang akan kental nanti. Karena apa? Politisasi identitas maupun politisasi agama ini adalah cara cepat yang bisa memangkas biaya ini. Menghipnotis. Jadi betul-betul hypnotizing a lot of people untuk memangkas biaya. Dan bisa menipu orang secepat mungkin. Instan sekali. Ini sama kayak mie lah. Cepat kita kenyang gitu. Nah tapi ini sebenarnya adalah, tolong dicatat, ini adalah hypnotizing. Menipu sebenarnya. Percayalah nanti ya, kita sudah belajar dari banyak pemilu sebenarnya. Orang-orang yang berusaha tampil agamis dengan simbol-simbol kesalehan itu, ketika berkuasa, dia juga akan berkelindan dengan korupsi juga. Sama aja.
Ada banyaklah pelajaran itu. Wah, tegakkan Islam. Kita pilih partai-partai Islam. Gitu. Ternyata yang terlibat korupsi ya dia juga. Nah, ini pelajaran ya buat kita. Kita harus betul-betul menggunakan rasionalitas berpikir, pakai nurani, mana yang cocok, ya itulah pilih.